Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Marsa Agustin dengan NIM belakang 047. Di sini saya akan menyampaikan akademik pitching sebagai ujian akhir mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dari latar belakang, setiap mahasiswa pasti setelah lulus mempunyai rencana atau planning untuk kedepannya. Begitu juga dengan saya mempunyai keinginan untuk memiliki usaha sendiri karena saya tertarik sebagai seorang entrepreneur. Namun di sisi lain saya juga ingin bekerja di perusahaan untuk memperoleh pengalaman kerja yang lebih profesional. Keputusan ini cukup sulit karena kedua pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, saya mencoba mengambil keputusan menggunakan pendekatan yang lebih rasional agar keputusan yang saya pilih tidak hanya berdasarkan pada keinginan tapi juga berdasarkan pada analisis. Di sini saya memiliki 3 alternatif. Yang pertama adalah langsung bekerja di perusahaan, yang kedua langsung membuka usaha sendiri setelah lulus, dan yang ketiga bekerja di perusahaan sambil merintis usaha kecil secara bertahap. Ketiga alternatif tersebut kemudian saya analisis berdasarkan probabilitas keberhasilan, manfaat risiko, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang untuk kedepannya. Kemudian alternatif pertama memiliki kelebihan berupa penghasilan tetap dan pengalaman kerja, tetapi memiliki kekurangan karena impian membuka usaha bisa tertunda. Alternatif kedua memberikan peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun resikonya juga tinggi karena saya belum memiliki pengalaman dan modal yang cukup. Sedangkan alternatif ketiga memberikan keseimbangan antara keamanan finansial dan kesempatan membangun usaha secara perlahan. Berdasarkan analisis tersebut, saya memilih alternatif ketiga, yaitu bekerja di perusahaan sambil merintis usaha kecil-kecilan secara bertahap. Menurut saya, keputusan ini merupakan pilihan yang paling realistis karena saya tetap memperoleh penghasilan, pengalaman kerja, relasi profesional, sekaligus mulai belajar membangun bisnis tanpa harus menanggung seluruh resiko sejak awal. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, saya menyusun beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, melamar pekerjaan sesuai bidang yang saya minati. Yang ketiga, mulai menjalankan usaha kecil dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang keempat, mengatur waktu antara pekerjaan dan usaha agar keduanya berjalan seimbang. Terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk melihat apakah usaha layak dikembangkan menjadi sumber penghasilan utama. Demikian presentasi keputusan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memasuki sesi diskusi bersama mitra diskusi saya untuk memperoleh masukan, kritik, dan tanggapan terhadap keputusan yang telah saya pilih. Saya didampingi oleh teman saya, Zuni, yang akan menjadi mitra diskusi pada sesi ini. Saya Zuni. Di kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan dan masukan terkait keputusan yang telah dipresentasikan. Kita mulai pertanyaan yang pertama, mengapa Anda memilih bekerja sambil merintis sebuah usaha? Karena saya tetap memperoleh penghasilan tetap sekaligus dapat membangun usaha secara bertahap, sehingga resiko yang saya hadapi lebih kecil. Ya, keputusan itu cukup baik, namun kamu juga harus mempertimbangkan bahwa bekerja sambil berbisnis tidak mudah. Banyak orang akhirnya tidak fokus karena waktunya terbagi. Kamu perlu menyiapkan strategi manajemen waktu agar keduanya tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya setuju bahwa manajemen waktu menjadi tantangan utama.
Oleh karena itu, saya berencana memulai usaha dalam skala kecil terlebih dahulu dan membuat jadwal kerja yang teratur agar pekerjaan utama tetap menjadi prioritas. Lalu bagaimana jika usahamu tidak berkembang? Saya akan melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran dan operasional usaha. Selain evaluasi, menurut saya kamu juga perlu meningkatkan kemampuan bisnis melalui pelatihan atau mencari mentor terbaik agar kesalahan yang sama tidak terus berulang. Masukan tersebut sangat bermanfaat. Saya memang berencana mengikuti pelatihan kewirausahaan dan memperluas relasi dengan pelaku usaha agar memiliki referensi dalam mengembangkan bisnis. Oke, baik kalau begitu. Pertanyaan yang ketiga, kamu memilih bekerja sambil merintis usaha. Bagaimana jika pekerjaan di perusahaan ternyata sangat menyita banyak waktu hingga usahamu tidak berkembang? Jika kondisi tersebut terjadi, saya akan memprioritaskan pekerjaan sebagai sumber penghasilan utama. Sementara itu, usaha tetap saya jalankan dalam skala kecil dengan target yang realistis. Saya juga akan membuat jadwal yang teratur agar kedua kegiatan tetap dapat berjalan dengan lancar. Keputusan itu sudah cukup baik, namun sebaiknya kamu tidak memaksakan diri menjalankan dua hal sekaligus. Jika memang sudah tidak seimbang, lebih baik fokus pada pekerjaan terlebih dahulu sampai kondisi lebih memungkinkan. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya setuju bahwa saya harus mengetahui batas kemampuan diri saya. Akan terus mengevaluasi kondisi saya agar keputusan yang diambil tetap efektif dan tidak berdampak negatif pada pekerjaan maupun usaha. Baik, itu juga keputusannya bagus. Kita ke pertanyaan yang kelima ya. Kalau suatu saat usaha kamu berkembang pesat dan penghasilannya lebih besar daripada gaji di perusahaan, keputusan apa yang akan kamu ambil? Saya tidak akan langsung keluar dari perusahaan. Saya akan melihat apakah usaha tersebut sudah stabil dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sistem yang baik. Jika sudah benar-benar siap, baru saya mempertimbangkan untuk faktor pengembangan usaha. Keputusannya bijaksana ya. Banyak orang yang terlalu cepat mengambil keputusan soalnya karena melihat keuntungan yang sesaat. Akan lebih aman jika kamu memastikan usaha tersebut terlebih dahulu stabil. Saya sepakat, masukan tersebut membuat saya semakin yakin bahwa keputusan besar harus didasarkan pada data dan kondisi yang nyata, bukan hanya karena keuntungan dalam waktu yang singkat. Bagus. Kita ke pertanyaan yang keenam ya. Menurut kamu, apa kelemahan terbesar dari yang keputusan yang sudah kamu pilih? Kelemahan terbesarnya adalah saya harus membagi waktu, tenaga, dan proses antara pekerjaan dengan usaha. Jika tidak dikelola dengan baik, salah satunya bisa terabaikan. Saya menyarankan agar kamu membuat target yang jelas, planning yang jelas untuk pekerjaan dan usaha. Selain itu, jangan lupa menjaga kesehatan karena menjalankan dua aktivitas sekaligus tentu membutuhkan energi yang lebih besar. Terima kasih atas sarannya. Saya akan menempatkan manajemen waktu yang lebih disiplin, membuat target bulanan, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan, usaha, dan kesehatan agar keputusan yang saya ambil dapat berjalan dengan baik. Setelah melakukan presentasi dan berdiskusi dengan mitra diskusi, saya memperoleh banyak masukan yang sangat bermanfaat. Saya menyadari bahwa keputusan yang baik bukan hanya keputusan yang menguntungkan, tetapi juga keputusan yang mampu dipertanggungjawabkan secara logis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya menjadi lebih memahami berbagai resiko yang sebelumnya belum saya pikirkan secara mendalam.
Dari proses ini, saya belajar bahwa teori pengambilan keputusan tidak hanya berguna di dalam kelas, tetapi juga sangat penting untuk menghadapi di kehidupan nyata. Saya juga semakin yakin bahwa keputusan bekerja di perusahaan sambil merintis usaha merupakan langkah yang paling realistis untuk kondisi saya saat ini. Karena memberikan keseimbangan antara keamanan finansial, pengalaman kerja, dan kesempatan membangun bisnis. Ke depan, saya akan terus mengevaluasi perkembangan karir maupun usaha yang saya jalankan, sehingga setiap keputusan berikutnya tetap didasarkan pada analisis yang matang, bukan hanya berdasarkan perasaan. Demikian presentasi akademik BICI-nya dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada mitra diskusi yang telah memberikan pertanyaan dan masukan sehingga saya dapat mengevaluasi kembali keputusan yang telah saya ambil. Sekian dari video saya, jika banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.